Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Roni Setiawan, Sarjana Keperawatan NES, Magister Keperawatan, selaku dosen tetap di program studi Sarjana Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan unjuk kerja pengajaran sebagai syarat sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Mata kuliah yang saya ampuh adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Mata kuliah ini dengan bobot 4 SKS. Adapun deskripsi, mata kuliah ini membahas tentang berbagai konsep dan prinsip tentang kebutuhan dasar manusia menurut Henderson, serta keterampilan klinis keperawatan untuk membantu memenuhi berbagai kebutuhan manusia, yang mana yang mencakup suatu kebersihan, perawatan diri, integritas kulit, dan luka. Adapun mobilitas dan imobilitas aktivitas dan latihan, istirahat dan tidur, manajemen nyeri, nutrisi, keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa. Pengalaman belajar ini meliputi pembelajaran di kelas serta di laboratorium keperawatan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, mengaplikasikan asuhan keperawatan secara holistik. Yang ketiga, mengelola secara mandiri dan kelompok. Adapun proses pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah mengacu pada 3 komponen utama. Yang pertama ceramah, yang kedua demonstrasi, dan yang ketiga adalah skill lab. Model pembelajaran ini yang dilakukan dalam mata kuliah ini adalah melalui diskusi, tanya jawab, dan analisis kasus pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Model pembelajaran ini mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi secara aktif, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Referensi yang digunakan dalam pembelajaran ini terdiri atas bahan ajar dan modul praktikum yang saya kembangkan sendiri serta didukung oleh buku referensi, karya para ahli, dan artikel jurnal ilmiah yang bereputasi yang relevan dengan materi pembelajaran. Dengan demikian, mahasiswa mampu memperoleh sumber belajar yang berbasis evidence dan sesuai dengan perkembangan ilmu keperawatan. Bobot dalam penilaian ini, absensi 10%, tugas 30%, UTS 20%, dan UAS 40%. Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan materi pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Oke, baik. Hari ini kita pertemuan setelah UTS. Hari ini kita akan membahas tentang pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit. Seperti sebelumnya, apa yang sudah saya jelaskan, bagaimana teman-teman harus menguasai apa itu cairan dan apa itu elektrolit. Sebelum menginjak dan membahas materi tentang cairan dan elektrolit, mungkin ada yang bisa menjawab apa cairan dan apa itu elektrolit. Silakan, cairan dulu. Ya, silakan. Cairan itu sederhananya itu air dan zat yang dilarut di dalamnya yang ada di dalam tubuh manusia. Oke, boleh. Lah, cairan. Nah, kalau teman-teman di kehidupan sehari-hari, nah itu merupakan zat murni yang mana di dalam tubuh kita itu membutuhkan 70-80% adalah cairan. Oke, silakan elektrolit, mungkin ada yang bisa bantu menjawab. Ya. Elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel bermuatan listrik yang biasa disebut ion jika berada dalam larutan. Oke. Nah, ini kalau teman-teman pernah melihat
para atlet atau olahragawan, nah ada yang mengkonsumsi hanya cairan dan ada yang mengkonsumsi elektrolit. Apa fungsinya elektrolit? Bagaimana teman-teman memiliki tenaga atau memiliki power itu melalui ion-ion itu tadi. Bagaimana elektrolit itu berfungsi mengembangkan atau menjaga stamina tubuh atau menjaga kelistrikan yang ada di dalam tubuh. Nah, itu yang kita bahas hari ini, bagaimana pasien-pasien yang ada di rumah sakit itu ketika kekurangan cairan dan elektrolit apa yang harus dilakukan oleh tenaga keperawatan. Oke. Cairan, nah merupakan larutan yang terdiri dari air atau pelarut dan zatnya tertentu atau zat terlarut atau cairan murni yang mana di dalamnya itu tidak terdapat zat-zat lainnya. Sedangkan elektrolit, nah ini merupakan zat kimia yang mana bermuatan listrik atau disebut ion jika berada di dalam larutan. Makanya tubuh kita selain membutuhkan cairan sebagai apa namanya, kalau teman-teman di dalam tubuh kekurangan cairan yang terjadi, apa yang terjadi? Kalau tubuh kita kekurangan cairan, lemas, dehidrasi, dan lain sebagainya. Tapi harus diimbangi yang namanya elektrolit sebagai muatan listrik, sebagai tenaga, sebagai power. Nah, makanya atlet-atlet tidak hanya mengkonsumsi cairan atau tidak cukup hanya minum ditambah dengan ion-ion itu tadi. Oke. Apa komposisi cairan di dalam tubuh? Yang pertama adalah air atau senyawa utama dalam tubuh manusia. Rata-rata hampir 60% dari berat badannya adalah air. Dan rata-rata wanita mengandung 55 dari berat badannya. Makanya kalau pasien-pasien masuk ke dalam rumah sakit, hal yang paling utama adalah meninjau bagaimana pasien ini kekurangan cairan atau tidak. Makanya ketika masuk dalam UGD, langkah utama adalah pasti pemberian apa? Infus. Langkah utama adalah memenuhi kebutuhan cairan pasien terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan-tindakan lainnya. Oke. Apa fungsi cairan tubuh itu? Yang pertama adalah sarana untuk mengangkut zat-zat makanan ke sel. Yang kedua adalah mengeluarkan buangan-buangan sel atau mengeluarkan sisa-sisa metabolisme tubuh. Makanya kalau di dalam tubuh kita, orang yang tubuhnya sehat atau normal, tubuh yang baik itu lembab atau tidak kering. Nah, kalau teman-teman cek ke tubuh kita, cukup enggak cairannya? Bisa dilihat bagaimana mengeluarkan sisa-sisa metabolisme. Yang ketiga, membentuk dalam metabolisme sel. Yang keempat, sebagai pelarut untuk elektrolit dan non-elektrolit. Yang kelima, membantu memelihara suhu tubuh. Yang keenam, membantu pencernaan. Yang berikutnya adalah mempermudah eliminasi. Nah, kalau teman-teman pola hidup yang sehat, ketika teman-teman melakukan aktivitas apapun yang berkaitan dengan eliminasi, maka harus diimbangi dengan konsumsi air. Bagaimana ketika teman-teman melakukan aktivitas tidak diimbangi dengan konsumsi air? Yang terjadi adalah dehidrasi. Nah, pola hidup yang kedua, ketika metabolisme tubuh kita tidak baik, sistem pencernaan kita tidak baik, berarti ada yang salah. Apa? Ketika teman-teman baru bangun tidur, lebih baik itu mengkonsumsi air putih. Apa? Biar eliminasi baik urin maupun eliminasi alfi itu tetap stabil atau tetap baik. Berikutnya adalah mengangkut zat-zat seperti hormon, enzim, SDP, dan SDM. Nah ini, fungsi cairan tubuh sebagai pelarut, membantu dalam metabolisme sel, dan membantu pencernaan serta mempermudah eliminasi. Oke, adapun intake dan output. Nah, apa yang kita konsumsi, apa yang kita minum, maka outputnya akan sesuai dengan apa yang kita konsumsi. Nah,
ada kejadian, saya sudah konsumsi cairan Pak 1 liter contohnya. Kenapa yang keluar urin saya hanya 1 gelas? Kenapa kira-kira? Gimana? Nah, kenapa yang dikonsumsi 1 liter yang keluar urinnya hanya 1 gelas? Metabolisme tubuh, sekresi tubuh itu tidak hanya, eliminasi itu tidak hanya melalui urin, bisa melalui keringat. Ya jelas, kenapa urin itu keluar hanya 1 gelas? Ya bisa keringatnya bisa lebih dari 1 gelas. Eliminasi di ginjalnya bisa lebih juga 1 gelas. Nah, beda dengan orang yang tidak melakukan aktivitas. Orang yang tidak melakukan aktivitas, maka eliminasi urinnya akan lebih banyak daripada eliminasi yang keluar dari kulit. Nah, makanya yang bagus itu ketika eliminasi semuanya itu seimbang, eliminasi kulit itu seimbang, eliminasi urin seimbang, eliminasi alfi juga seimbang. Tidak hanya terfokus dengan eliminasi urin. Makanya orang yang jarang aktivitas, berolahraga, kegiatan-kegiatan berat, maka eliminasinya itu terfokus pada eliminasi urin saja. Oke, kita mengkonsumsi air 1.400. Totalnya yang kita konsumsi yang mengandung air adalah contohnya 2.400 sampai 3.000, maka output atau eliminasi yang dikeluarkan baik urin, alfi, kulit maupun paru itu sebesar apa yang sudah kita konsumsi. Terbagi, urin sekian liter, kulit sekian liter, paru sekian liter. Nah, itu kalau eliminasi kita bagus. Yang tidak bagus ketika eliminasi hanya terfokus 1 aja. Makanya di sini output yang paling banyak mengeluarkan eliminasi adalah urin dibandingkan dengan feses. Kecuali feses bisa mengeluarkan cairan banyak ketika eliminasi atau pencernaan kita tidak baik. Contohnya adalah diare. Makanya ketika pasien mengalami diare, langkah utamanya harus diimbangi dengan air juga. Jangan sampai pasien diare, airnya kurang, yang terjadi adalah dehidrasi. Oke, faktor penyebab yang mempengaruhi kebutuhan cairan yang pertama adalah umur. Kenapa umur? Teman-teman bisa melihat sehari-hari antara teman-teman sendiri dengan bapaknya. Sistem eliminasinya akan berbeda. Yang kedua adalah jenis kelamin. Lebih gampang mana keringat atau eliminasi keluar antara laki-laki dengan perempuan? Pasti laki-laki. Berikutnya adalah suhu tubuh. Kalau pasien normal atau manusia normal, semakin panas cuaca atau suhu, maka eliminasi yang keluar dari kulit maka akan semakin banyak. Tetapi ada juga faktor yang mempengaruhi. Suhu tubuh panas, tetapi kondisi kita dingin. Dan sebaliknya, ketika kondisi dingin seperti ini, nah, yang keluar dalam eliminasinya cukup hanya urin saja kan? Kulit kita terasa dingin. Tidak keluar keringat. Nah, ada juga kondisi kita, suhu kita dingin, tetapi kita keringetan. Apa penyebabnya? Faktor stresor. Ketika teman-teman menghadapi ujian, ketika teman-teman menghadapi pacar, contohnya, jelas deredek kan? Ketika mau ditembak nih, ya, ada pacar nih ditembak, deredek, akhirnya keringetan, padahal cuacanya dingin. Nah, itu adalah faktor stresor psikis sehingga mempengaruhi cairan. Meskipun suhu tubuh itu yang seharusnya kulit kita tidak melakukan eliminasi karena psikis kita terjadi
gangguan, ya akhirnya seharusnya dingin itu tidak keringetan, akhirnya jadi keringetan. Berikutnya adalah peningkatan hilangnya suatu cairan tubuh. Peningkatan status metabolik, lingkungan, aktivitas fisik, dan kegagalan atau penyimpangan kesehatan. Artinya, aktivitas fisik itu yang seperti di awal saya katakan, kalau teman-teman melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, maka eliminasi yang kita keluarkan akan lebih banyak. Maka harus diimbangi dengan yang namanya minum air. Oke, berikutnya keseimbangan air dan elektrolit dipertahankan melalui pertama adalah ginjal, yang kedua adalah hormonal, yang ketiga adalah saraf. Ini saling berkesinambungan. Bagaimana cara mengeluarkan cairan? Pertama adalah melalui ginjal. Nah, ini organ kecil, tapi tugasnya sangat berat. Makanya teman-teman yang masih muda ini, usahakan dari sekarang bagaimana teman-teman mengkonsumsi cukup cairan. Nah, kebanyakan, oh saya pingin ion, Pak. Boleh ion. Ion itu dibutuhkan ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas berat. Tapi kalau kerjaannya hanya duduk, begadang, jangan ditambahkan ion. Maka pengaruhnya apa? Ginjal itu tugasnya adalah mengabsorpsi. Ketika yang diabsorpsi adalah bahan zat-zat kimia, maka pengaruhnya, makanya banyak yang masih muda itu cuci darah. Faktornya apa? Cairan kurang, aktivitas kurang, yang banyak minum zat-zat kimia. Contohnya hemaviton, Pocari Sweat, dan lain sebagainya. Itu boleh, cuman diimbangi dengan aktivitas berat dan cairan yang banyak. Berikutnya adalah kulit. Nah, paru, dan yang terakhir adalah gastrointestinal. Bagaimana pengaturan elektrolit? Yang pertama adalah natrium. Paling banyak yang ada di ekstrasel, yang mempengaruhi keseimbangan air antara infus dan kontraksi otot. Diatur oleh intake garam, aldosteron, dan pengeluaran urin. Berikutnya adalah kalium. Nah, ini kation utama intraseluler. Berfungsi sebagai ekstabili, neuromuskuler, dan kontraksi otot. Nah, kalium ini pembentukan glikogen, sintesa protein, dan pengaturan keseimbangan asam basa. Berikutnya adalah kalsium, berguna untuk integritas kulit, struktur sel, konduksi jantung, pembentukan tulang dan gigi. Nah, diatur oleh paratiroid dan tiroid. Oke, magnesium, kation yang terbanyak kedua di cis, pentingnya untuk aktivitas enzim, neurosimia, dan muscular excitability. Berikutnya adalah klorida, terdapat pada cis dan ces, normalnya adalah 95 sampai 105. Oke, sekarang kita membahas asuhan keperawatan. Bagaimana pasien datang? Pasien datang yang harus dilakukan, yang pertama adalah melakukan melakukan pengkajian. Apa yang perlu kita kaji? Nah, ini sangat penting. Makanya teman-teman, di dunia keperawatan itu, faktor utama menjadi tenaga kesehatan yang profesional adalah pinter dalam melakukan komunikasi atau caring keperawatan. Kita bisa melakukan suatu anamnesa jika teman-teman menguasai apa yang harus dikatakan, apa yang harus ditanyakan. Nah, anamnesa ini pondasi teman-teman dalam melakukan atau memperoleh informasi. Kalau anamnesanya keliru, maka ke belakang juga akan keliru. Nah, pertama adalah yaitu kita melakukan pengkajian apa keluhan pasien. Kenapa pasien bisa masuk ke rumah sakit, apa riwayatnya. Setelah itu baru kita melakukan pemeriksaan fisik. Nah, kalau sudah anamnesa pada pasien sudah diketahui, maka nanti pemeriksaan fisik akan mengikuti. Oh, ternyata pasien kekurangan cairan.
Contohnya, pasien mengatakan mual dan muntah dan diare. Maka langkah utama ya kita harus memenuhi kebutuhan cairan pasien. Berikutnya, kalau sudah semuanya anamnesa sudah selesai, riwayat, kebiasaan, pengeluaran cairan, status dehidrasi, pengukuran berat badan, pencatatan intake dan output, baru kita melakukan pemeriksaan examination atau melakukan pemeriksaan fisik per sistem. Nah, dalam melakukan pemeriksaan fisik bisa teman-teman dilakukan head to toe dari ujung kepala sampai ujung kaki atau per sistem B1 sampai B6. Breathing, blood breathing. B1 breathing, B2 breathing system, B2 blood system, blood system, sistem kardio, B3 brain system, sistem saraf, B4 bladder system, B5 bowel sistem pencernaan, B6 bone system tulang atau sistem muskulus. Nah, itu harus dihafalkan, harus di luar kepala. Nah, itu pondasi teman-teman dalam melakukan informasi. Tidak hanya melakukan anamnesa, tetapi dalam melakukan pemeriksaan fisik, teman-teman harus tahu B1 sampai B6. Apa yang harus teman-teman lakukan? Jika pasien kekurangan cairan karena pasien diare, berarti terjadi masalah B berapa? B berapa? Sistem pencernaan. Atau disebut bowel apa bladder? Nah, itu harus dikuasai. Pemeriksaan penunjang lainnya adalah pemeriksaan laboratorium. Oke, ketika sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik, yang kedua adalah melakukan diagnosa perawatan. Ingat, rumus diagnosa perawatan apa saja? Apa? Problem, etiologi. Nah, itu harus dikuasai. Apa yang disebut problem? Problem itu masalah utamanya pasien. Apa yang dikatakan pasien? Contohnya adalah pasien mengatakan mual muntah. Berarti terjadi apa? Kekurangan volume cairan. Nah, itu masuk problem. Yang kedua adalah etiologi atau penyebab. Penyebabnya apa? Gangguan mekanisme pengaturan. Contohnya, kita sesuaikan dengan buku yang teman-teman punya adalah SD. Yang ketiga adalah sick and symptom atau tanda dan gejala. Nah, apa tanda dan gejalanya? Ini bisa dilihat teman-teman ketika melakukan data objektif. Harus sesuai antara data objektif yang diperoleh oleh pasien secara langsung dengan buku pedoman teman-teman adalah SDKI. Nah, ditandai dengan bla bla bla. Kira-kira apa kekurangan volume cairan? Ditandai dengan pasien mual, muntah, dan diare. Nah, itu adalah tanda dan gejala. Nah, ini salah satu contoh diagnosa gangguan pertukaran gas, penurunan curah jantung yang berhubungan dengan ketidakseimbangan elektrolit. Baru kita melakukan suatu planning atau perencanaan. Nah, apa yang teman-teman rencanakan ya itu yang harus teman-teman lakukan. Contoh kecilnya, pasien akan memiliki keseimbangan. Tujuan rencana perawatan yang pertama adalah memiliki keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa. Penyebab ketidakseimbangan dapat diidentifikasi. Pasien tidak akan mengalami komplikasi akibat terapi yang dibutuhkan untuk mengembalikan status. Nah, ini yang kita rencanakan selama pasien dirawat di rumah sakit. Baru kita melakukan implementasi. Perawat melakukan upaya menghilangkan bagaimana atau cara menangani penyebab ketidakseimbangan cairan tersebut. Mengoreksi ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, mengganti cairan secara interal, pembatasan cairan dan penggantian cairan dan elektrolit secara
parenteral. Baru yang terakhir kita melakukan evaluasi. Nah, di dalam evaluasi masih ingat apa yang harus dievaluasi? Yang pertama ada S. S itu apa? Jangan sampai S lilin. S adalah subjektif. Yang kedua ada objektif. Yang ketiga ada assessment. Yang keempat ada planning. Nah, itu yang teman-teman evaluasi. Evaluasi itu tidak hanya satu kali. Dilakukan minimal adalah 3 kali. Apa yang sudah diperoleh evaluasi saat ini, besoknya kita evaluasi kembali. Ada perkembangan, perubahan cairan pada pasien atau tidak. Nah, kalau masih belum ada perubahan, jangan dihentikan. Kita lanjutkan besoknya. Sampai pasien benar-benar ada perubahan. Atau ada perbaikan. Ada kesembuhan, baru kita berhenti melakukan evaluasi. Oke, cukup sampai di sini. Mungkin teman-teman ada yang perlu didiskusikan, silahkan. Satu pertanyaan aja dulu ya. Terima kasih atas kesimpulannya. Tadi kan Pak menjelaskan jika tubuh seseorang mengalami kekurangan cairan akan mengakibatkan dehidrasi. Jika dibalik, jika tubuh seseorang mengalami kelebihan cairan akan menyebabkan apa? Oke, pertanyaan sangat bagus. Sekarang kita sebelum menjawab ke situ, kita di kehidupan sehari-hari. Contohnya, teman-teman tahu tandon? Atau tempat penampungan air. Jika kita isi air terus-menerus, yang terjadi apa? Meluap. Oke, meluap boleh. Selain itu meluap jika tandon kita terbuka. Kan sekarang kan tandon tertutup semua atasnya, biar tidak dikotorin cicak, ayam, dan sebagainya. Apa yang terjadi? Meledak. Ya kan? Sama dengan tubuh kita. Ketika kita diisi air tanpa aktivitas, tanpa eliminasi, maka yang terjadi adalah bengkak atau disebut dengan odim. Contoh kecilnya, teman-teman melakukan pemeriksaan infus. Nah, ketika melakukan pemeriksaan infus tidak pas terhadap vena, maka di situ kan akan jadi pembengkakan. Nah, makanya sama dengan tubuh kita. Tubuh kita tidak diimbangi dengan olahraga, dengan aktivitas mengeluarkan eliminasi keringat dan lain sebagainya, maka tubuh kita akan bengkak. Nah, ketika bengkak, pengaruhnya apa? Terhadap irama jantung, terhadap kinerja jantung. Nah, itu makanya bagaimana mengkonsumsi air yang baik itu ketika diimbangi dengan aktivitas yang mengeluarkan sisa-sisa metabolisme atau mengeluarkan eliminasi-eliminasi. Nah, sebaliknya, jika kita melakukan aktivitas berat tidak diimbangi dengan cairan, maka yang terjadi ya udah dehidrasi, badan lemas, aktivitas menurun, ngantuk. Ya kenapa? Kekurangan cairan. Nah, makanya konsumsi air yang baik adalah diimbangi dengan aktivitas. Tidak hanya mengkonsumsi air aja, tapi tidak diimbangi dengan aktivitas untuk mengeluarkan eliminasi atau sisa-sisa metabolisme di dalam tubuh. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Teman-teman, terima kasih atas waktunya. Nanti kita ketemu lagi. Kita akan melakukan praktikum bagaimana teman-teman bisa melakukan pemasangan infus. Nah, itu nanti kita pertemuan setelah teori selesai, baru kita melakukan praktikum pemasangan infus. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa belajar, jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video yang sudah saya sampaikan. Saya berharap cuplikan pembelajaran tersebut dapat memberikan suatu gambaran yang nyata
mengenai pendekatan yang saya terapkan di dalam kelas yang tidak hanya berorientasi pada pemahaman teori, tetapi pada pengembangan kompetensi praktik. Semoga video ini dapat menjadikan suatu pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2026 yang saya ikuti. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.